Salah satu ikan yang mau dipindahin dari gudang ini adalah ini ikan namanya HRV. Jadi dulu ini dia ikan kontes, merahnya ngeblok banget, tapi somewhere along the way kayaknya rawatan saya tidak sebagus rawatan pemilik sebelumnya. Nah, kenapa kita pindahin ikan ini hari ini? Karena ikannya makannya udah mulai nggak bagus di sini. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di michael.vlog. Nah, hari ini hari yang sangat cerah dan baik. Akhirnya kita kembali nge-vlog lagi. Jadi ceritanya itu saya bukannya nggak mau nge-vlog. Jadi kemarin itu memang ada beberapa video, ada beberapa series yang line up. Cuman editor slash videographer kita kata DBD guys, dia di rumah sakit selama seminggu ya, lalu ya. Seminggu, tapi untungnya dia udah balik nih, walaupun dengan keadaan sedikit sempoyongan, kita paksa kerja. Nah, hari ini kita mau mindahin ikan. Jadi kalau teman-teman ketahui, ikan kita itu beberapa ada yang tidak adaptasi dengan baik, ada juga yang kayaknya perlu diterapi di paludrium, dan ada beberapa ikan pembesaran kita yang udah gede. Nah, hari ini salah satu ikan yang mau dipindahin dari gudang ini adalah ini ikan namanya HRV. Jadi dulu ini dia ikan kontes, merahnya ngeblok banget, tapi somewhere along the way kayaknya rawatan saya tidak sebagus rawatan pemilik sebelumnya. Jadi warnanya ini mendem banget sebenarnya kalau dilihat teman-teman nih, sekarang warnanya seperti tembaga. Nah, salah satu problem saya sama ikan ini adalah karena ikannya ini tidak mau makan udang sama sekali. Jadi setelah kita coba selama 6 bulan, kita latih mentalnya, kita ganti-ganti pakannya, pakai kodok, pakai ulat dan segala macamnya, dia masih nggak mau balik ya. Jadi kita hari ini mencoba untuk mindahin dia ke tempat yang lebih besar. Jadi salah satu kegunaan tempat yang lebih besar dan salah satu gunanya kita punya paludrium atau bak fiber seperti itu adalah ketika saat kita susah menstabilkan ikan dan ketika kita mau membesarkan ikan, itu bisa dipakai. Jadi hari ini saya mau nge-share beberapa ikan yang kita akan pindahin. Nah, satu ini PR-nya itu adalah sebenarnya hanya membuat dia makan udang aja. Karena dengan makan udang biasanya warna kulitnya akan lebih cerah. Nah, saya pikir saya mau masukin paludrium. Kenapa? Karena selain kita mau latih dia makan udang, kita mau buat dia mentalnya balik lagi. Gitu. Jadi pencernaannya bagus, makannya banyak. Nanti kita baru mau angkat ke dalam tank lagi gitu loh. Nah, kemarin kita udah cek, kita curiga, tadinya awalnya kita curiga apakah ikan ini betina ya, karena kok warnanya dia naik turun. Nah, pas kita cek ternyata dia jantan. Nah, pas lah, karena dia jantan kayaknya kita masih bisa pakai dia untuk jangka panjang gitu loh, kita masih bisa benerin dia. Nah, kalau untuk betina ya, mau nggak mau kita masukin kolam hanya untuk supaya dia siap ada telurnya dan kita bisa masukin ke kolam kita. Nah, ini ukurannya 50 cm lebih. Dan ini ada satu ikan lagi, yang ini agak sedikit risky ya teman-teman ya. Jadi saya beli ikan itu selamanya, nggak selalu selamanya mulus dan bagus dan seperti yang kita mau gitu loh. Jadi ini ada satu ikan tadi kita bisa operasiin juga. Ini ikannya ukurannya tadi diukur 43 cm. Nah, tadi yang parah itu di mulutnya ini. Cakilnya panjang banget. Nah, kita hanya bisa menyelamatkan sampai kayak begini nih. Nah, sekarang ikannya udah stabil, udah udah mau bangun. Tapi ikan ini punya masalahnya sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat dari tank mate-nya yang banyak ini, kira-kira harusnya teman-teman tahu bisa tebak masalahnya apa. Jadi masalah ikan ini adalah gigit ekor. Jadi walaupun ekornya sudah balik, ketika kita buka lagi coverage-nya, dia akan balik gigit lagi gitu loh. Satu, karena ikannya terlalu galak. Jadi ini kalau ini bukan karena stres. Jadi kalau lagi nguras-nguras pun tangan kita digigitin gitu loh.
Jadi kita akan coba buat dia di environment baru dan sampai dia gede dulu, dan berharapnya dia bisa lupa gitu. Yang masalahnya ini sekarang cuma satu, saya gambling. Ini ukurannya 43 cm. Nah, temen-temennya yang bakal ditaruh di sana nanti ukurannya udah 50 cm-an. Jadi kita pengen lihat nih, ada perbedaan 7 cm ini akan menjadi masalah besar apa? Ya udahlah gitu loh. Jadi kita mau ya dari gudang ini akan 2 yang berangkat. Nanti kita akan pergi ke rumah nenek. Nah, rumah nenek ini sekalian dibersih-bersihin, udah mulai diatur-atur karena kita sebentar lagi mau pindahan dan kita akan membangun sesuatu yang baru di sana. Nanti kita mau bangun apa juga pasti kita kasih tunjuk di vlog kita. Nah, habis sekarang kita tangkap ikannya, langsung kita pergi ikannya. Ya, kita sudah sampai di rumah nenek sekarang. Kita bakal packing ikan ini yang ada di tank 2 meter sama yang kemarin kita pisahin. Nah, ini kan udah bagus nih, udah gede dan segala macamnya. Jadi pasti kalau dijadiin satu lagi tidak akan jadi masalah apa-apa. Cuman di sini kasihan dia kan tanknya harusnya lebih besar. Jadi ada sedikit damage ke mulutnya dia tuh. Cakil jadinya karena tempatnya tidak sesuai. Nah, kenapa kita pindahin ikan ini hari ini? Karena ikannya makannya udah mulai nggak bagus di sini. Jadi kalau dilihat badannya semua udah mulai menipis, proporsionalnya juga udah kurang bagus. Dan memang agak kuncup-kuncup ya, karena memang pas lagi ada orang datang ke sini, dia tuh takut. Dia takut karena tempatnya udah tidak sesuai dan memang apa namanya? Dia ini ada satu yang kaget, semua kaget, apalagi tempatnya kecil kayak begini. Kalau di tempat yang lebih gede mungkin lebih stabil gitu ya. Jadi ini ikannya yang paling gedenya kayaknya ukurannya udah ada 50 cm kayaknya ada tuh. Rajanya tuh 1 biji di belakang. Sisa-sisanya sih 45 cm udah pasti lebih. Nah, kalau ditanya peliharanya udah berapa lama? Ini umurnya udah 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan dipelihara dari 25 cm. Nah, memang masih ada aja ya yang kecil-kecil, yang lebih kecil dari teman-temannya pasti ada aja. Namanya kita pelihara pembesaran dan ikan patai. Nah, ini teknik yang kita gunain. Kita karena tahu backgroundnya ikannya ini kagetan, kita nggak akan tangkap dengan cara muter-muter dan tempatnya juga terlalu kecil. Jadi kita akan ambil air bersih dari sini. Nanti pompanya matiin dulu. Pompanya dimatiin dulu. Air bersihnya kita ambil, kita masukin ke plastik yang udah kita siapin. Nah, begitu semua plastiknya udah keisi, kita akan mulai bius ini semua. Jadi kita nangkepnya dia dalam keadaan dibius, teman-teman. Sampai setengah sadar kita masukin, atau kita mau sampai oleng banget juga boleh. Nanti kita sadarinya di dalam plastik. Nah, sekarang kita mulai. Coba nah kan susah, terus ada api. Berarti tambahin lagi nih nanti dikit. Jadi kalau ikannya sendiri teman-teman di sini kelihatan dayungnya masih panjang-panjang, belum dilakukan surgery sama sekali. Ekornya pun masih kerang, masih gede. Cuman memang dari bakatnya awal tuh kita beli memang ekornya kurang ngeklus dikit aja. Jadi rencananya ini masih mau kita jadiin indukan, mau kita oplos atau mau kita gabungin sama arwana yang ekornya lebih nge-close nantinya. Nah, ini kan nge-close-nya kurang dikit gitu loh. Ini juga nge-close-nya kurang dikit gitu. Nanti kita mau gabungin gitu. Secara badan ini udah tipe-tipe yang kita demenin gitu loh. Nah, untuk prosesnya sebagai indukan sebenarnya kalau di Pontianak sendiri ya, ini setahun lagi udah bisa cukup. Tapi karena gimana naruhnya? Saya naruhnya bisa kok, kamu gitu. Ya udah nggak apa-apa udah. Ya agak basah-basah dikit. Nah, kalau di kolam kita kemungkinan ini masih butuh 4 tahun lagi.
Jadi yang mana yang lebih dulu nanti opportunity-nya yang dapat yang mana, ntar kita bakal ajarin sih. Atau taruh di bak ya airnya, apa taruh di akuarium sini ya? Tidak, ini kita baru masuk aja dia udah proses. Jadi kita mau nggak mau serius. Ini sih pakai nikah. Walaupun tidak di endorse. Terus tadi udah kita kasih 8 serotan. Udah tunggu dulu nih 8 itu mendingan nggak dia. Kalau masih belum mendingan lagi, terpaksa kita tambahin lagi. Jadi kita kalau ikan itu harus cautious, harus apa? Berhati-hati. Tahu dulu, harus berhati-hati dan harus tahu dulu medan yang dipakai itu kayak gimana. Kalau misalnya kayak yang biji di bawah itu kemungkinan besar kita nggak pakai biji, kita bisa puterin gitu. Cuman kan ini posisinya kan atau takut ini ya mau nggak mau. Ini kita lihat 8 biji belum ada perubahan. Deketin ini ke situ ya. Masuk airnya kan, lihat deh teman-teman, jadi nangkapnya gampang banget gara-gara udah dibius dan airnya tadi kita udah pakai air yang dari tanknya sendiri, jadi nggak bakal dia pasti sadar gitu loh, karena kan kita kalau mau nyadirin bius harus harus di air yang tadi parameternya sama. Jadi kita nangkapnya gitu aja, dan itu udah nggak usah dibius lagi karena udah ini ya, udah ada biusnya di dalam sini, jadi sempat masuk airnya dikit. Hah? Tuh, jadi gampang banget tangkap ya, bahkan nggak usah harus diputer-puter, dan dia sampai plastik udah tenang. Jadi itu salah satu advantage-nya ya. Jadi nanti kita udah tangkap beberapa, ini udah agak kelonggaran dikit, baru tutup satu lagi kita buka. Jadi kalau misalnya dia masih loncat atau gimana, ini masih jangkauannya tuh masih kita bisa antisipasi gitu loh. Mungkin kita tepok balik ke dalam atau gimana. Cuman kalau misalnya dari pertama kita buka semuanya itu, ya udah pasti berantakan gitu. Nah ini sekarang cepet-cepetan antara yang ngaretin sama kita tangkapnya. Satu kondisi lagi kenapa kita harus pindah ikannya tuh udah kagetan banget tadi. Ini sisi arwah tadi banyak banget nih, udah kelihatan gitu loh, dia nggak nyaman. Nah, akhirnya kita pakai obat biusnya berapa? Ini untuk tanknya 2 meter kali 70 kali 70, dipendekin sekitar hampir 20 cm. Ini kita pakai tadi sekitar 3/4 botol ya teman-teman ya. 3/4 botol sih dia udah tenang semua. Masuk kayak gini ya. Nah cepet banget kan, kita udah nangkep 4 yang keteteran ngiketnya, jadi kita nggak ada cedera ya ikannya jadinya kalau kayak gini caranya. Nah jadi kita udah sampai di parut kita zaman dulu nih, kita pakai untuk breeding pari. Nah kemarin ininya sempet copot, terus sistem pengurasannya juga kurang baik, jadi kita sekarang udah pasangin stop kontak di situ. Nah di dalam medianya sekarang semuanya masih pakai biobol, cuman nanti kita akan ganti pakai mountain tree ya kayaknya ya. Kita bakal coba akan lebih sebening apa dan senggalumutan apa. Nah ini ada ikan satu yang dari gudang juga nih tadinya. Nah ini kita mau gedein dulu nih, jadi ikannya masih ukurannya kurang oke. Kita pikir ya udahlah mau kita gedein sampai 55 cm atau bahkan lebih ya. Nanti kita mau pakai itu untuk grooming lagi atau gimana gitu loh, atau ntar mau pakai buat indukan. Ini salah satu ikan yang saya sayang juga sih,
karena ekornya ini bentuknya motifnya bagus banget, ngekus. Nah terus ini sekarang kita lampunya lagi mati sedikit nih sekarang, tapi kita lagi ganti sih pakai lampu RDC. Beberapa udah kita rendam-rendamin. Nah ini cuma pakai 2 lampu RDC doang teman-teman, udah cukup ya terangnya sebenarnya. Ini sih ruangannya dulu bekas cupang-cupangan, tadi kita nggak cupang lagi, sekarang kita pakai buat arwana ya. Nah jadi video hari ini sebenarnya simple banget, cuma untuk pindah-pindahin ikan. Nah terus teman-teman harus tahu kenapa kita pindahin. Satu, pasti ada kendala di tempat yang udah sesek. Kenapa kita harus pindahin ikan ke tempat yang lebih gede? Satu, lebih sesek. Dua, kenapa kita harus pindahin? Karena mungkin ada beberapa ikan yang mentalnya kurang stabil. Jadi kalau kurang stabil itu biasanya kalau kita pindahin ke tempat yang lebih gede dan rame-rame, biasanya dia akan ikut mental teman-teman yang ada di tempat itu. Jadi kalau misalnya tadi di sini semuanya dapat makan galak, kemungkinan kita akan dapat ikan yang mentalnya bagus juga gitu. Memang pelihara arwana nggak sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah sini kita juga ada koleksi beberapa das nih, ada yang 3 bar tuh lumayan bagus, ada 2 biji, sama ada yang cagar ya, yang V ya. Nah, kita beli dari 4 cm, kita masukin ke sini. Cuman ini ada satu yang warnanya kurang bagus nih gitu. Nah, dan satu yang gagal lah, dari 5 kita gagal 1. Yang itu sih sebenarnya juga warnanya kurang ya, tapi 3 barnya bersih gitu. Nah jadi ini teman-teman tinggal tunggu keluar dan saksikan pemandangannya kalau semuanya udah keluar. Nah terima kasih teman-teman, sorry banget kita absen selama semingguan lebih, tapi kita habis ini akan memulai untuk lebih konsisten lagi. Nanti kita juga akan ada giveaway, giveaway-nya road to 50.000. Nanti hadiahnya apa dan gimana pasti akan kita omongin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya juga gratis. Saya Michael, sampai jumpa di episode berikutnya.